Undangan PT POS akan disampaikan ke KPM sebelum pencairan BLT BBM, BPNT triwulan keempat serta PKH tahap 4 secara tunai. Apakah teman-teman sudah mendapatkan undangan dari PT POS? Nah, bagaimana yang belum mendapatkan undangan pencairan hingga kini? Apakah akan ikut pencairan di kantor pos? Simak beritanya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Wah, semakin dekat ya pencairan dan alhamdulillah nantinya bansos akan dibayarkan secara tunai. Saya teman-teman, nah di sini ada berita bahwa salah satu kantor pos telah menerbitkan surat terkait penyaluran bansos pada triwulan keempat. Sistem penyaluran PKH tahap 4, program sembako alokasi Oktober, November, Desember, dan BLT BBM tahap 2 tahun 2022. Pihak PT POS Indonesia telah diberi tugas untuk menyalurkan bantuan sosial mulai dari BLT BBM, BPNT triwulan keempat, serta PKH tahap keempat secara tunai. Dan penyalurannya dilakukan melalui titik komunitas maupun door-to-door. Rincian bantuan yang disalurkan pihak POS yaitu adapun yang diterima KPM bergantung pada jenis bansos yang diterima disesuaikan data yang ada pada DTKS berupa 1. PKH tahap 4 untuk nominal sesuai data komponen KPM yang tercatat pada kepesertaan PKH-nya. 2. BPNT triwulan keempat untuk alokasi Oktober, November, Desember sebesar Rp600.000. Yang ketiga, BLT BBM sebesar Rp300.000. Lantas, cara pembayaran didasarkan dari kepesertaan keluarga penerima manfaat yang dikelompokkan dalam 3 golongan, yakni 1. Kelompok KPM PKH plus BPNT plus BLT BBM. Yang kedua, kelompok KPM PKH murni plus BLT BBM. Yang ketiga, BPNT murni plus BLT BBM. Adapun besaran nominal bantuan yang akan diterima tentunya beragam ya teman-teman. Yang pertama, untuk kelompok penerima PKH plus BPNT plus BLT BBM yaitu Rp600.000 untuk bantuan program sembako, ditambah dengan BLT BBM tahap 2 Rp300.000, ditambah dengan bantuan PKH yang nilainya tergantung dari jumlah kategori yang masuk dalam data bayar. Yang kedua, kelompok KPM PKH murni plus BLT BBM. Maka yang dibayarkan adalah BLT BBM tahap 2 Rp300.000 ditambahkan dengan bantuan PKH-nya yang nilainya tergantung dari jumlah kategori yang masuk dalam data bayar. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, kelompok BPNT murni plus BLT BBM. Yang akan diterima adalah Rp600.000 untuk bantuan program sembako ditambah dengan BLT BBM tahap 2 Rp300.000 sehingga total jumlah bantuan adalah Rp900.000. PT POS Indonesia mendapatkan mandat dari Kementerian Sosial untuk penyaluran BPNT alokasi tahap keempat PKH, program sembako alokasi Oktober, November, Desember, dan BLT BBM tahap 2 tahun 2022 kepada 10 juta KPM PKH, 18,6 juta KPM program sembako, dan 20,65 juta KPM BLT BBM, dan jadwal pencairannya akan dimulai bulan November hingga Desember 2022 secara tunai. Saat ini, kantor PT POS Indonesia akan menerima danom atau data nominatif pembayaran untuk KPM PKH, program sembako, dan BLT BBM tahap kedua. Selanjutnya, PT POS melakukan pemindabukuan atau standing instruction ke rekening giro KPM dan membuat surat pemberitahuan ke KPM. Dan selanjutnya, kantor pos kabupaten kota melaksanakan percetakan daftar nominatif atau danom dan surat pemberitahuan ke KPM, mencatat dalam buku serah, dan melakukan persiapan penyaluran ke KPM program sembako. Setelah tahapan selesai, maka akan disalurkan ke penerima manfaat. Sementara cara pencairan program sembako, cara pertama melalui loket kantor pos bagi KPM yang berada tidak jauh dari kantor pos, bisa datang langsung dan melakukan pencairan di kantor pos.
Cara yang kedua, sistem kolektif atau komunitas bagi daerah yang jauh dari akses atau daerah terpencil. Dan yang ketiga, diantarkan door to door dengan melihat situasi yang ada di daerah masing-masing, serta kondisi para KPM nantinya bagi KPM yang tidak bisa datang, seperti lansia atau sakit berat, juga untuk daerah terpelosok supaya bisa mempercepat jalannya pencairan. Cara yang keempat, melalui e-warung Himbara. Pihak agen e-warung di sini hanya sebagai tempat saja sebab akan ada petugas PT Pos yang akan melakukan pembayaran langsung ke KPM program Bansos. Nah, bagaimana tata cara penyaluran Bansos tunai melalui PT Pos ini? Surat keputusan dari Menteri Sosial Republik Indonesia dengan nomor 234 garing HUK garing 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 203 garing HUK garing 2022 mengenai perubahan penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak. Di mana pada surat sebelumnya nomor 203 itu berisi bahwa BLT BBM masih disalurkan bersamaan dengan BPNT alokasi 1 bulan, maka pada surat terbaru nomor 234 tersebut terjadi perubahan penyaluran bantuan sosial langsung tunai yang akan dilaksanakan secara bersamaan dengan bantuan sosial baik BPNT, PKH maupun bantuan sosial lain yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi, intinya pada surat terbarunya adalah bahwa untuk BLT BBM tahap 2 akan disalurkan secara bersamaan dengan BPNT alokasi 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, serta Desember, juga bersamaan dengan PKH tahap keempat. Adapun tata cara penyaluran bansos tunai melalui PT Pos. Yakni, 1. Penyaluran tidak boleh bergerombol dan tetap patuhi protokol kesehatan serta tidak boleh terlalu lama. Di sini pihak PT Pos yang akan menentukan jadwal penyaluran karena itu tentu tiap daerah tentu berbeda waktu, hari, dan jam serta tempatnya. Kemudian yang kedua, segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang ketiga, di sini meminta supaya pihak terkait seperti aparat keamanan, Pemda, Dinas Sosial maupun pendamping TKSK membantu terlibat dalam penyaluran serta PT Pos melakukan rekrutmen petugas supaya bisa membantu kelancaran jalannya penyaluran. Yang keempat, menggunakan sistem biotek. Yang kelima, di sini rumah KPM nantinya akan didatangi petugas untuk dilakukan foto rumah KPM, entah itu petugas dari PT Pos Dinas Sosial, petugas kecamatan, atau bisa juga dari pihak desa. Yang keenam, pembayaran melalui sistem barcode. Yang ketujuh, jadi memakai barcode dengan cara saat pengambilan akan difoto wajah KPM serta KTP-nya. Jadi tata caranya kurang lebih hampir sama dengan pengambilan BLT BBM kemarin. Nah, teman-teman, untuk saat ini PT Pos masih menunggu data Danom dari pusat. Nantinya, jika data ini sudah ada, maka PT Pos akan mencetak dan menyebarkan undangan. Jadi, teman-teman, tidak perlu risau untuk tidak mendapatkan undangan. Dan yang perlu diketahui bagi teman-teman yang kemarin tercatat sebagai penerima PKH aktif, dan pada tahap ini masih memiliki komponen, maka peluang untuk mendapatkan PKH masih terbuka lebar. Begitupun penerima BLT BBM jika masih menerima tahap 1 lalu, maka di tahap kedua BLT BBM masih tetap mendapatkannya. Nah, yang tidak mendapatkan bantuannya jika pada DTKS terjadi penonaktifan kepesertaan Bansos dikarenakan data DTKS sangat dinamis. Ada 4 golongan yang tidak dapat undangan pencairan dari PT Pos pada periode triwulan keempat ini. Yaitu yang pertama, terdeteksi pengurus keluarga pada Bansos PKH BPNT telah meninggal dunia. Yang kedua, pindah keluar wilayah. Yang ketiga, sudah sejahtera. Yang keempat, berprofesi sebagai ASN TNI Polri. Nah, jika teman-teman tidak termasuk yang saya sebutkan 4 poin tadi, maka jangan khawatir tidak mendapatkan undangan. Hanya saja ya teman-teman, silahkan bersabar saja dan berdoa semoga tidak ada kendala ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jika berita ini bermanfaat, silakan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.